Hai, assalamualaikum. Di video kali ini gue bakal berbagi cerita pengalaman selama di pondok. Itu gue pernah ketemu yang namanya makhluk halus. Bukan ketemu sih, namanya apa? Ngerasain hawa-hawa ada makhluk halus. Yang ngikutin lebih tepatnya gitu. Jadi ceritanya begini. Pada tahun 2017 ya, mendekati 2018, sudah hampir tahun baru waktu itu. Pada malam hari menjelang subuh ya, itu tiba-tiba aneh terbangun dan mau ke kamar mandi ya, mau buang hajat gitu. Terus aneh kepikiran buat sholat qiyamul lail. Nah, aneh lihat jam dulu, oh sudah sekitar jam setengah tiga subuh. Dan waktu itu aneh langsung ke kamar, ambil baju sholat, langsung ke masjid. Ya langsung ke masjid. Dan itu jalanan menuju masjid itu masih kosong, masih lampunya mati lah, semuanya masih mati ya. Lampu masjid juga masih mati ya, ada sih yang terang tapi kan sedikit, masih jam-jam segitu. Terus aneh ke kamar mandi masjid untuk ya ambil air wudhu lah. Nah, di sini itu seperti ada orang yang ngikutin dan juga ikut wudhu gitu loh. Tapi aneh biasa saja sih, tapi gak ngerasain, kan aneh kira itu juga orang yang mau sholat qiyamul lail juga kan, jadi biasa saja gitu. Terus aneh masuk ke masjid dan aneh sudah menunaikan sholat qiyamul lail tadi. Pas sholat itu aneh ngerasa di belakang aneh tuh ada kayak orang ngikutin sholat gitu. Kalian pernah gak sih kalau misalnya di depan terus ada orang mau datang dari belakang, itu kan pasti hawa-hawa orangnya pasti kan kerasa kan. Iya kayak gitu terasa. Nah ini juga kayak gitu, kayak ada hawa-hawa orang datang terus ngikutin sholat. Ya aneh lanjut sholat, dikirakan itu mungkin teman aneh bangun juga, terbangun ikut sholat gitu. Dan aneh masih biasa dan aneh selesaikan dulu sholatnya semuanya, witir dan segala macamnya. Pas aneh sudah selesai, pas aneh lihat ke belakang itu nggak ada siapa-siapa, masih sepi, masih aneh sendiri di masjid itu, masih gelap. Dan aneh cari, itu aneh belum terlalu ini ya, mungkin dia langsung kamar mandi. Aneh cariin, aneh panggil siapa gitu, nggak ada yang jawab. Dan aneh diam di masjid dulu beberapa waktu gitu ya, nunggu, siapa tahu kan dia nggak jawab karena di kamar mandi kan. Aneh tunggu, kok nggak ada gitu. Terus aneh mulai berpikir yang aneh-aneh gitu. Ya sudah, langsung aneh siap-siap, aneh langsung kembali ke kamar untuk ya, aneh juga rasa takut ya waktu itu, rasa takut. Dan waktu itu kan aneh sudah bangun duluan, makanya aneh bangunin teman-teman yang masih tidur di asrama untuk sholat tahajud atau sholat qiyamul lail dan sekalian sholat subuh langsung. Dan pada paginya aneh tanya ke teman-teman semua, tadi malam ada yang sholat qiyamul lail nggak di masjid? Semuanya bilang nggak ada. Yakin? Aneh bilang gitu. Terus kan menurut aneh mereka bercanda ya, tapi aneh rasa mereka nggak bercanda ya, mereka ngomongnya ini lagi serius, bisa dilihat dari mukanya juga. Terus aneh rasa, oh aneh cerita tadi malam aneh ngeliatin ada macam orang jadi makmum gitu di belakang. Terus ya teman-teman aneh juga bilang itu namanya makhluk halus ya, tapi ya aneh juga sedikit merinding waktu itu. Terus ya beberapa waktu, mungkin 2 hari atau 3 hari aneh sholat tahajudnya atau qiyamul lailnya di asrama, nggak di masjid ya, 2 hari 3 hari.
Tapi setelah itu sudah biasa, dan yang aneh rasa kayak gitu sudah nggak ada lagi sih sampai sekarang. Itu waktu masih SMP, ya tahun 2017 mau ke 18 yang mendekati tahun baru. Pas aneh cerita ke Ustadz Aneh, beliau bilang ya memang ada sih namanya yang makhluk halus yang kayak gitu yang ngikutin kita, jin ya lebih tepatnya katanya Ustadznya. Terus ya itu wajar sih, kan kita kan sama beda alam, jadi ya nggak apa-apa, yang penting kita kan gak ganggu katanya begitu. Nah sampai situ ceritanya. Jadi walaupun ya sering sih di pondok ada kayak gitu, sering juga nih ngerasain lagi kayak gitu sekarang mulai yang baru-baru ini ya. Tapi ya biasalah, sudah tahu namanya, sekitar kita ini pasti ada jin juga ya, tahu. Ya mungkin itu saja cerita dari aneh pengalaman di pondok pas SMP. Ya kalau kalian misalnya tahu kayak gini, cerita kayak gini di teman-teman lain juga, pasti ya sama aja sih. Itu makhluk jin yang mungkin yang selalu dekat dengan kita, biasanya begitu. Yang biasanya ya kayak gitulah. Ya pengen berbagi cerita pengalaman, siapa tahu kan ada yang mau masuk pondok kan ya. Jadi ya mulai-mulai aja sih. Terbiasa dengan hal-hal yang kayak gitu. Mungkin begini saja cerita dari Ane, pengalaman Ane di pondok. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, share dan subscribe-nya ya, oke? Ditunggu. Jadi oke, sekian dari Ane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.